Negara tetangga disebut lebih maju, tapi mengapa justru meminta beras premium dengan harga subsidi? Pertanyaan ini mendadak menjadi sorotan ketika Malaysia datang dengan permintaan yang cukup mengejutkan ke Indonesia. Mereka menginginkan beras berkualitas tinggi, namun dengan harga yang bahkan lebih rendah dari harga pasar domestik Indonesia sendiri. Disinilah cerita menarik ini dimulai. Ini bukan sekadar transaksi jual beli beras. Ini adalah soal harga diri, soal posisi tawar, dan bagaimana sebuah negara menentukan sikap di tengah tekanan kawasan. Di tengah kondisi global yang belum stabil, krisis pangan menjadi isu yang sangat sensitif. Banyak negara mulai merasakan dampaknya, termasuk Malaysia. Pasokan beras mereka terganggu. Negara pemasok utama seperti India dan Vietnam mulai membatasi ekspor demi menjaga kebutuhan dalam negeri masing-masing. Akibatnya Malaysia harus mencari alternatif, dan pilihan paling logis secara geografis maupun hubungan adalah Indonesia. Namun, masalahnya permintaan yang diajukan bukan permintaan biasa. Malaysia menginginkan harga sekitar Rp10.000 per kilogram. Sementara di dalam negeri Indonesia sendiri, harga beras sudah berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Artinya, jika Indonesia menyetujui permintaan tersebut, secara tidak langsung Indonesia menjual lebih murah ke luar negeri dibandingkan kepada rakyatnya sendiri. Sebuah keputusan yang, jika diambil, akan memunculkan pertanyaan besar, untuk siapa sebenarnya negara ini berpihak? Disinilah peran penting sosok Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Indonesia. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keberanian politik. Dan jawaban yang diberikan sangat tegas. Tidak ada negosiasi harga di bawah pasar. Tidak ada kompromi yang merugikan petani Indonesia. Satu kata yang keluar, tidak. Keputusan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Selama ini, dalam banyak kasus perdagangan regional, negara berkembang sering berada di posisi yang lebih lemah. Mereka ditekan untuk memberikan harga murah, demi menjaga hubungan baik, atau alasan solidaritas kawasan. Namun kali ini berbeda. Indonesia tidak memilih jalan itu. Indonesia memilih berdiri tegak. Jika dilihat lebih dalam, ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal keadilan bagi petani. Bayangkan para petani di berbagai daerah di Indonesia yang bekerja keras dari pagi hingga sore, menghadapi cuaca yang tidak menentu, biaya produksi yang terus meningkat, dan tekanan harga pasar. Lalu tiba-tiba, hasil kerja mereka harus dijual lebih murah ke negara lain, di mana letak keadilannya. Lebih jauh lagi, keputusan ini juga menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dulu, Indonesia lebih sering dilihat sebagai pasar besar, tempat negara lain menjual produk mereka. Namun kini situasinya mulai berubah. Indonesia mulai menunjukkan bahwa ia juga bisa menjadi penentu, bahwa ia memiliki daya tawar, bahwa ia tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi mulai mengarahkan arus. Menariknya, Indonesia tidak berhenti hanya pada penolakan. Indonesia juga mengambil langkah strategis lain. Alih-alih memaksakan diri menjual ke Malaysia dengan harga murah, Indonesia justru mengalihkan ekspor ke negara lain yang bersedia membayar sesuai harga pasar. Negara seperti Filipina dan Arab Saudi menjadi tujuan alternatif. Ini adalah langkah cerdas yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan pembeli. Justru, pembeli yang harus menyesuaikan diri. Pada titik ini, terlihat bahwa ini adalah bentuk diplomasi yang berbeda. Bukan diplomasi dengan pidato panjang atau pertemuan formal, melainkan diplomasi melalui keputusan ekonomi. Diam, tetapi berdampak besar. Tanpa banyak kata, Indonesia mengirim pesan yang sangat jelas, jika ingin produk Indonesia, maka hargai nilainya. Tentu saja keputusan seperti ini tidak lepas dari risiko. Hubungan dengan negara tetangga bisa saja menjadi tegang, kritik bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Namun disinilah pentingnya konsistensi. Jika Indonesia ingin dihormati sebagai negara yang kuat dan mandiri, maka sikap seperti ini harus dijaga, tidak bisa setengah-setengah. Di sisi lain, langkah ini juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar dalam diplomasi pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selama Indonesia mampu menjaga produksi,
menjaga stok, dan menjaga distribusi, maka posisi tawarnya akan tetap kuat. Menariknya, situasi ini juga membuka mata banyak pihak tentang realitas baru di kawasan. Ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok merupakan risiko besar. Diversifikasi sumber pangan menjadi sangat penting. Negara dengan produksi kuat akan memiliki posisi yang sangat strategis. Jika ditarik lebih luas, ini bukan hanya tentang Indonesia dan Malaysia. Ini adalah gambaran perubahan dinamika global, di mana negara mulai lebih fokus pada kepentingan domestik, di mana proteksi menjadi hal yang semakin umum, dan di mana kerjasama tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional. Kembali ke Indonesia, keputusan ini bisa dilihat sebagai langkah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah sinyal bahwa Indonesia siap memainkan peran yang lebih aktif. Tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai penentu. Tidak hanya sebagai pasar, tetapi sebagai kekuatan. Namun, semua ini kembali kepada bagaimana kita sebagai bangsa melihatnya. Apakah kita mendukung langkah tegas seperti ini? Atau kita merasa Indonesia seharusnya lebih fleksibel demi menjaga hubungan baik dengan negara tetangga? Ini adalah perdebatan yang wajar, bahkan penting. Karena pada akhirnya, kebijakan seperti ini bukan hanya tentang pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memandang kepentingan nasional. Apakah kita siap mendukung kebijakan yang mungkin tidak selalu populer, tetapi penting untuk jangka panjang? Atau kita memilih jalan aman yang terlihat baik di permukaan, namun merugikan di dalam? Satu hal yang pasti, keputusan ini telah membuka diskusi yang sangat menarik tentang diplomasi, ekonomi, keadilan, dan masa depan Indonesia di kawasan. Dan mungkin, ini baru permulaan. Karena, jika Indonesia konsisten dengan pendekatan seperti ini, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, peta kekuatan pangan di Asia Tenggara akan benar-benar berubah. Dan Indonesia akan berada di posisi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kalian. Apakah penolakan terhadap harga tersebut merupakan bentuk ketegasan yang tepat, atau justru langkah yang terlalu keras? Apakah ini akan memperkuat posisi Indonesia, atau malah menimbulkan masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena diskusi seperti ini penting, bukan hanya untuk memahami situasi, tetapi juga untuk membentuk cara kita melihat masa depan bangsa. Dan jika kalian menyukai analisis seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena ke depan akan ada lebih banyak cerita menarik tentang bagaimana Indonesia bergerak, mengambil keputusan, dan membangun posisinya di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.